perkenalkan nama saya Nazwa Mutiara Rahma, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2351445 Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan melakukan konseling urban dengan teknik REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nazwa Mutiara Rahma, konselor hari ini. Nah, ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu, boleh memperkenalkan diri? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu Nazwa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Hayati. Saya biasa dipanggil Desi. Sekarang saya sedang berkuliah di Jawa Timur, lebih tepatnya saya berkuliah di Surabaya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi konseling urban hari ini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana nih kabarnya Mbak Desi hari ini? Untuk kabarnya hari ini alhamdulillah saya baik. Cuma akhir-akhir ini saya merasa sedikit sedikit tertekan. Saya merasa agak capek secara mental, tapi juga capek secara fisik. Jadi kayak saya lebih sering lemas, terus saya lebih sering tidur sekarang gitu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah jujur dan menyampaikan perasaannya Mbak Desi. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita berdoa sejenak ya Mbak agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke Mbak, di sesi konseling ini akan berlangsung sekitar 30 menit ya Mbak. Semua yang Mbak sampaikan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan konseling hari ini. Nah, jika ada hal yang membuat Mbak Desi nggak nyaman, Mbak Desi boleh menyampaikan atau meminta jeda. Apakah Mbak bersedia mengikuti sesi ini? Iya, bersedia, tapi nanti ketika sesi konseling berlangsung, apakah saya boleh sensor atau tidak menyebutkan nama-nama teman saya? Boleh Mbak. Oke, baik. Boleh diceritakan lebih dahulu Mbak permasalahan yang ingin Mbak bicarakan pada konseling hari ini? Oke, terima kasih Bu Najwa untuk kesempatannya. Jadi karena saya tadi sudah berkenalan dan saya menyebutkan bahwa saya adalah mahasiswa yang merantau dari kota Jawa Tengah, lebih tepatnya dari Wonogiri ke Jawa Timur, yang lebih pusatnya lagi adalah di Surabaya. Jadi saya merupakan mahasiswa yang merantau. Nah, sejak saya tinggal di kota, saya belajar banyak hal, entah itu dari sisi pertemanan, sisi makanan, sisi budaya. Saya lumayan kultur shock dengan adaptasi yang ada di sana, karena kalau kita lihat di wilayah saya di Wonogiri biasanya makanannya itu lebih manis, sedangkan ketika saya di Surabaya itu makanannya lumayan asin dan tidak terlalu yang medok-medok gitu lah. Jadi kalau dari sisi makanan saya lumayan picky eater gitu. Jadi kayak lumayan pilih-pilih buat makanan-makanannya karena merasa kurang cocok dengan selera yang ada di Surabaya. Nah, sejak tinggal di kota saya sedikit merasa stres karena saya susah beradaptasi dengan lingkungan yang ada, karena teman-teman yang ada di Surabaya itu kan dari banyak daerah, ada yang warlock atau warga lokal, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lampung, ada yang dari Mantan, bahkan ada dari Papua. Itu mengakibatkan saya harus beradaptasi dengan orang yang baru, dengan watak yang baru, dengan bahasa yang baru, karena beberapa teman saya itu tidak bisa berbahasa Jawa, sehingga saya harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, karena lingkungan yang berbeda dan lingkungan kota itu terasa sangat berbeda dengan tempat asal saya, semuanya itu serba cepat, tuntutannya terlalu tinggi, dan saya merasa harus selalu kuat karena ekspektasi orang-orang ketika melihat saya mahasiswa rantau itu merasa bahwa kamu dari orang dari desa, dan kebetulan saya masuk universitas ini dengan jalur rapot. Jadi mereka berekspektasi tinggi bahwa saya mampu dan saya bisa memahami segala
pengetahuan tentang program studi saya. Nah, karena tuntutannya terlalu tinggi, saya merasa saya tertekan. Jadi saya terlalu didorong dengan ekspektasi orang-orang yang merasa bahwa saya itu harus bisa, saya harus mampu, dan saya harus menjadi yang terbaik. Sehingga saya merasa lumayan stres di sana karena tuntutan-tuntutan yang ada ini menyebabkan saya semakin ngedown, bukannya makin semangat, tapi kadang bikin down. Karena bikin downnya ini bukan karena dorongan ataupun dengan ekspektasi yang dari orang-orang terdekat saya, misalnya orang tua, teman-teman SMA saya, itu tidak, tapi karena lingkungan yang ada di Surabaya. Karena teman-teman yang saya kenal selama di Surabaya ini ataupun yang dalam satu program studi itu mempunyai watak yang individualisme. Jadi mereka mementingkan kepentingannya sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain. Sedangkan MBIT saya kan INFJ ya, jadi saya terlalu membesarkan feeling saya daripada thinking saya. Jadi di situ saya lumayan kaget karena dengan teman-teman yang individualisme saya kurang bisa beradaptasi karena saya nggak bisa dengan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Jadi saya tuh maunya ketika satu maju ya bisa maju semua, ketika satu gagal ya yang lain bisa membangkitkan gitu. Itu prinsip saya. Cuma ketika saya 3 tahun berkuliah di Surabaya ini, saya merasa bahwa ternyata individualisme itu beneran berlaku ketika di sesi kuliah. Karena saya waktu ketika saya masih di sekolah di Wonogiri, tepatnya di SMA, itu saya merasa ataupun saya melihat di media sosial bahwa banyak mas mbak yang sudah kuliah itu mengatakan bahwa pertemanan di perkuliahan itu lumayan tricky, lumayan berbahaya lah ibaratnya. Karena teman-teman yang ada di kuliah itu bisa aja bermuka dua, bisa aja memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saya merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu karena saya orangnya mudah berbaur. Jadi saya pikir karena sayanya mudah terbuka dengan orang lain, maka orang lain tersebut akan lebih terbuka juga pada saya. Tapi ternyata ketika 3 tahun ini saya berkuliah di sana, ternyata hal ini sangat bertolak belakang. Ketika saya terbuka malah ibaratnya kayak saya dimanfaatkan. Jadi kelebihan-kelebihan saya dimanfaatkan dan kekurangan-kekurangan saya ini dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan saya. Sebenarnya saya agak kaget dengan statement itu karena saya pikir tuh itu nggak akan terjadi di perkuliahan, tapi ternyata selama 3 tahun ini saya menyadari dan saya baru sadar ketika sekarang di semester mau 7 sekarang saya merasa ternyata emang beneran ada loh yang kayak gini gitu loh, kayak kelebihan orang lain dimanfaatkan, kekurangannya dijadikan sebagai bahan untuk merendahkan. Jadi saya lumayan kaget dengan sistem pertemanan yang ada di Surabaya, tapi saya nggak bisa nge-statement bahwa ini terjadi di semua perkuliahan. Mungkin beberapa tidak berlaku seperti itu karena saya punya banyak teman di sana yang tidak seprogram studi, dan saya merasa teman-teman dari beda prodi ini itu malah mensupport saya. Jadi saya cukup kaget aja ke teman-temannya dari satu prodi, mungkin karena merasa ada saingan atau merasa kayak harus tinggi-tinggian IPK atau IPS-nya itu, jadi mereka menonjolkan sifat individualisme. Dan saya merasa saya nggak bisa individualisme karena dari kecil saya terlalu mudah untuk berbaur dengan orang lain. Jadi saya tidak bergantung dengan orang lain, tapi saya merasa bahwa orang lain itu menjadi salah satu alasan saya untuk kuat hingga hari ini gitu. Tapi pada situasi apa sih Mbak yang paling sering memicu perasaan Mbak Desi ini nggak nyaman gitu? Kalau situasi apa yang paling sering muncul itu karena saya melihat teman-teman yang lain itu terlihat lebih mandiri dan lebih sukses, tapi hal ini itu dalam hal akademik. Karena saya merasa dalam hal non akademik teman-teman saya ini tidak terlalu memikirkan dalam hal non akademik, sedangkan saya adalah tipikal orang yang mudah berbaur dengan orang lain. Jadi saya mengikuti banyak kegiatan di non akademik sehingga saya merasa bahwa di non akademik saya lebih unggul daripada teman-teman saya.
Tapi secara sisi akademik saya ini masih merasa saya tuh kadang bisa, kadang enggak. Tapi tuh kadang tuh kayak kalau misalnya nggak bisa, saya itu selalu mepet deadline mengerjakan tugasnya atau mengerjakan bimbingannya sebelum saya bimbingan. Jadi sebenarnya tuh saya tahu saya tuh bisa asalkan saya berusaha gitu kan. Cuma kadang karena sudah ke trigger sama atau ke distract sama teman-teman yang lain yang udah lebih bisa, yang udah lebih cepat prosesnya, itu saya merasa saya merasa ngedown, saya merasa sedikit kecewa pada diri saya kenapa saya tidak bisa berpikir secepat mereka, padahal kan ibaratnya kayak otaknya diasah bersama gitu kan. Tapi saya merasa bahwa kenapa kok mereka bisa tapi saya tidak bisa, sehingga itu menjadi situasi yang memicu saya untuk kayak saya stres sendiri, overthinking atau bagaimana. Jadi saya merasa seolah-olah itu saya tertinggal dan tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan yang ada, kehidupan di kota, karena teman-teman saya ini yang dalam satu circle itu berbeda-beda kan kotanya, dan saya merasa tertinggal di sana karena ada beberapa teman saya yang akselerasi, terus kayak ada yang 5 menit setelah dijelaskan mereka langsung paham, ada yang kayak proses dalam mengerjakan tugas itu secepat mungkin, sedangkan saya itu masih tipikal yang terbata-bata, jadi saya harus belajar sedikit demi sedikit untuk mendapatkan pengetahuan yang sama dengan mereka, sehingga dari situ saya merasa saya jauh tertinggal di bagian akademik. Tapi secara akademik, secara non akademik, secara public speaking, secara attitude ataupun secara bagaimana berkomunikasi dengan manusia lain, saya merasa saya lebih unggul karena dari teman-teman saya public speakingnya itu lumayan kurang, karena cara mereka presentasi, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, cara mereka berbicara dengan dosen ataupun cara berbicara dengan orang-orang dari departemen lain atau bahkan dengan cutting sendiri, bahkan dengan adik tingkat sendiri, itu tidak bisa selancar saya. Bahkan saya merasa bahwa support saya itu terbesar dari cutting dan dari adik tingkat. Jadi banyak yang memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan tugas akhir yang sedang saya kerjakan saat ini. Cuma secara dorongan visualis dari teman-teman seangkatan itu lumayan susah karena teman-teman seangkatan saya itu kan dibagi menjadi beberapa prodi ya. Nah, beberapa peminatan. Nah, yang satu peminatan dengan saya ini kurang suportif, tapi teman-teman yang berbeda dengan peminatan dengan saya itu mereka malah sangat suportif kepada saya. Jadi saya merasa bahwa dorongan ini banyak dari belah pihak, tapi dari internalnya sendiri atau dari yang satu peminatan itu tidak memberikan suportif satu sama lain gitu. Ketika menghadapi situasi tersebut, apa sih yang biasa Mbak Desi katakan kepada diri Mbak Desi sendiri? Kalau misalnya lagi menghadapi situasi tersebut, yang biasanya saya katakan pada diri sendiri ini, saya lebih berpikir kalau saya tidak bisa cepat beradaptasi, berarti saya akan gagal. Dan saya harus kuat dan mandiri, kalau tidak saya akan terlihat lemah. Kadang itu saya merasa pikiran dan batin saya itu beradu argumen, karena kadang di pikiran saya bahwa saya berpikir kalau saya tidak mengerjakan hari ini, hari esok saya pasti gak akan bisa mengerjakan, karena aktivitas keseharian saya ini lumayan banyak. Jadi saya merasa kalau saya tidak mengerjakan saat ini, saya akan ketinggalan di kemudian hari. Nah, sedangkan teman-teman saya itu dia bisa mengerjakan satu hari itu selesai, sedangkan saya itu tidak bisa mengerjakan satu hari itu bisa selesai, karena setiap harinya saya selalu mendapatkan aktivitas baru. Nah, karena itu pikiran dan batin saya itu suka bertengkar. Pikiran saya mengatakan kalau ketika hari ini saya nggak bisa ngerjain sekarang, berarti besok saya akan keteteran, bahkan saya besok nggak akan tidur. Tapi batin saya merasa bahwa kayak saya gagal. Jadi batin saya tuh selalu membuat statement yang menjatuhkan pikiran saya gitu. Saya tuh susah mengafirmasi batin saya kalau misalnya saya tuh bisa gitu loh. Jadi kayak otak saya positif, batin saya negatif gitu. Jadi saya lumayan
kesusahan untuk membangun afirmasi yang baik ke batin saya gitu. Oke, menurut Mbak Desi apakah pikiran tersebut lebih bersifat tuntutan atau harapan nih Mbak? Nah sebenarnya kalau pikiran dari otak saya merasa itu sebuah tuntunan. Tapi kalau dari batin saya itu rasanya kayak apa ya, memberikan statement yang menurun gitu loh untuk pribadi saya. Jadi saya merasa dari batin saya itu bilang kalau saya harus bisa seperti orang lain, saya harus bisa seperti mereka. Kalau mereka bisa, berarti saya juga bisa. Tapi secara pikiran saya membangun bahwa kalau misalnya saya nggak bisa, ya saya berusaha. Kalau saya bisa, saya unggulkan gitu. Gitu ya. Oke. Apakah ada keyakinan lain yang sering muncul Mbak selain itu? Sebenarnya kalau keyakinan lain, saya juga berpikir bahwa saya tidak boleh merasa sedih atau mengeluh karena saya memilih untuk program studi tersebut gitu loh. Karena saya sudah memilih dan saya sudah masuk ke jurusan tersebut, mau nggak mau saya harus menyelesaikan semuanya hingga tuntas. Entah itu sampai dalam titik penghabisan, saya harus bisa melampaui semuanya. Nanti ketika sudah melampaui semuanya, pasti akan ada jalan yang indah gitu loh untuk setelah penderitaan yang lumayan panjang. Tapi karena sekarang lagi di fase penderitaan, jadi merasa saya kayak merasa overthinking, merasa stres banget, pressure itu campur aduk di sana. Jadi kayak saya pengen cepet lulus, tapi saya nggak mau melewatin fase penderitaannya karena fase penderitaan ini kan lumayan lama ya, kayak bukan hanya setahun 2 tahun kan. Jadi kayak saya merasa badan saya itu sudah sangat-sangat tertekan. Jadi saya takutnya saya jadi sering sakit karena 6 semester ini itu setiap semester saya selalu masuk rumah sakit kebetulan. Dan kebetulan semester 6 ini alhamdulillahnya tidak. Jadi selama 5 semester, setelah semester selesai pasti saya akan masuk rumah sakit. Karena mungkin itu menjadi salah satu jawaban dari batin saya karena terlalu banyak menahan emosi atau terlalu membiarkan afirmasi-afirmasi negatif itu masuk ke diri saya gitu. Oke. Ketika keyakinan tersebut muncul, apa dampaknya terhadap perasaan dan pikiran Mbak Desi? Saya merasa cemas, takut gagal, dan sering menyalahkan diri sendiri karena batin saya selalu memberikan afirmasi yang lumayan membuat saya emosinya itu menjadi naik turun. Jadi kayak naik ketika disenggol orang lain dan turun ketika saya sendiri. Jadi kayak saya merasa mudah lelah, sulit fokus, dan kadang tuh menarik diri dari lingkungan sekitar. Jadi kayak karena saya INFJ, berarti kan saya ekstrovert ya. Nah, dengan kondisi tersebut, ketika saya mendapati situasi yang tertekan atau pressure-nya lagi tinggi, itu saya berusaha menarik diri dari lingkungan. Jadi saya berusaha untuk menyendiri. Nah, ketika saya menyendiri, saya merasa gagal. Saya merasa gagal secara emosional, secara pikiran, secara batin, semuanya itu langsung dikalahkan dengan statement dari batin saya. Nah, maka dari itu saya merasa jadi kayak sering capek, padahal nggak ngapa-ngapain, sulit fokus, terus kayak ngerasa cemas. Bahkan kadang tangan saya itu sering gemetar walaupun saya tidak sedang melakukan aktivitas yang lumayan berat gitu. Jadi tangan kiri saya ini lumayan sering gemetar padahal saya tidak sedang kondisi kedinginan atau kepanasan ataupun dalam kondisi yang aktivitas berat itu enggak gitu. Terus apa dampaknya gitu terhadap kehidupan sehari-hari itu? Kalau dari dampak, saya ngerasa saya jadi kurang menikmati hidup di perantauan karena kayak ketika ada waktu luang setelah perkuliahan, pikiran saya itu tetap penuh dengan tekanan gitu, tetap penuh dengan pressure yang ada. Terus saya merasa kayak dengan waktu yang luang ini saya harus mengerjakan semuanya sampai selesai. Terus kadang saya terleha-leha, kayak rebahan tidur gitu terus. Jadi kayak mudah capek, terus kayak nafsu makan tuh jadi makin tinggi karena saya merasa bahwa afirmasi yang baik adalah memberikan makanan yang menurut saya
enak bagi tubuh saya. Misalnya saya beli makanan yang saya suka, atau saya lagi pengen apa saya beli, apa saya jalan-jalan sendiri, itu menjadi salah satu hal yang menyenangkan diri saya. Tapi kadang setelah itu saya merasa tertekan, jadi kayak aduh, saya udah melakukan atau membuang-buang waktu saya dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Harusnya kan saya belajar tapi saya malah makan, atau kayak saya tidur siang, harusnya kan saya mengerjakan gitu. Jadi kayak rasanya itu semuanya campur aduk gitu loh, kayak seneng iya, sedih iya, kayak tertekan iya, emosi iya, pengen nangis iya. Dan kebetulan kan saya nggak punya support system yang setara ya, maksudnya kayak punya punya cowok gitu kan. Jadi kan saya lebih ke single sekarang, jadi supportnya itu biasanya cuma dari teman-teman yang sebaya atau dari orang tua. Tapi kalau misalnya disupport dari orang tua itu malah makin melo rasanya, jadi kayak bukannya ia makin semangat, tapi semangatnya itu karena takut gagal dan takut menjatuhkan ekspektasi orang tua gitu loh. Jadi kayak dapat support tapi tambah tekanan gitu loh, jadi gitu. Sekarang kita coba menantang keyakinan tersebut ya Mbak. Apakah ada bukti nyata bahwa seseorang yang lambat beradaptasi bakalan gagal? Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh nggak juga sih Bu. Banyak orang yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri, jadi harus beradaptasi kan nggak bisa kita samakan ya. Terus kayak cara berpikir, terus cara apa namanya berbicara, ataupun cara mendengar aktif, berbicara efektif, itu tuh orang-orang tuh punya kualitas yang beda. Cuma saya merasa kalau kayak orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa. Jadi kayak saya bisa menilai bahwa saya terlalu melihat ke atas, karena teman-teman saya yang berada di atas dan saya berada di tengah, saya kadang lupa caranya melihat ke bawah, atau lupa caranya melihat ke belakang, seberapa besar perjalanan saya selama ini sampai di titik saat ini. Apakah masuk akal jika semua orang harus memiliki kecepatan adaptasi yang sama Pak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih tidak juga ya Bu, karena setiap orang kan punya latar belakang dan juga proses masing-masing. Apalagi setiap orang juga punya aktivitas yang beda-beda. Misalnya ada yang masih punya orang tua yang berdagang, dan harus bantuin berdagang. Ada yang punya orang tua yang dalam sisi pendidikan harus bantu, misalnya menilai kuis atau menilai ulangan gitu kan, beda-beda ya. Cuma ya itu, saya terlalu terpressure dengan teman-teman saya yang dia lebih cepat melaju daripada saya gitu loh. Jadi kayak saya harus 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, bahkan 5 langkah. Tapi mereka 1 langkah pun sudah bisa mencapai 5 meter, sedangkan saya 1 langkah hanya 1 meter. Jadi kayak saya merasa tertinggal di sana gitu. Apakah merasa lelah atau sedih atau tertinggal itu berarti kamu lemah, Mbak? Sebenarnya enggak juga sih Bu. Itu kan sebuah tanda bahwa saya kan sedang berusaha keras, saya sedang mencoba untuk berprogres ataupun beradaptasi dengan baik. Cuma ya karena memang mental saya yang lumayan breakdown banget, jadi saya kalah dengan mental saya. Jika kamu mengganti keyakinan lama nih, tadi kan ada keyakinan Mbak Desi dalam pikiran dan batinnya itu bertolak belakang. Nah, kalau keyakinan yang lama tadi diganti dengan keyakinan yang lebih rasional, kira-kira seperti apa Mbak yang bisa Mbak Desi ini terapkan? Mungkin kalau kita mengganti keyakinan lama dengan keyakinan yang lebih rasional, mungkin seperti kayak saya tidak harus langsung sempurna beradaptasi di sana, atau saya boleh merasa lelah tapi itu tidak membuat saya gagal. Karena sebenarnya itu gini Bu, saya tuh tahu saya itu dalam kondisi apa, saya tahu harus bagaimana, dan saya mengerti saya harus melakukan seperti apa. Tapi untuk menerapkannya secara eksekusi di dunia nyata itu saya nggak bisa gitu loh. Kayak saya tuh merasa kayak ditarik ulur sama batin dan pikiran saya gitu loh. Walaupun saya tuh tahu saya harus ke depan tuh harus bagaimana, terus kayak langkah-langkahnya yang harus diambil itu seperti apa, afirmasi positif apa yang harus masuk ke dalam diri saya tuh saya tahu. Bahkan kadang tuh teman-teman saya dari apa namanya beda peminatan,
mereka itu malah konsultasi mental kepada saya, dan saya malah memberikan solusi yang menurut saya itu seharusnya solusi yang saya berikan pada diri saya sendiri, tapi saya tidak bisa menerapkannya secara langsung. Jadi kayak otak saya tahu jalan ke depan bagaimana, tapi pikiran saya menarik saya ke belakang. Jadi ini ya Mbak, harus ada prosesnya juga ya Mbak ya, kayak sebenarnya tuh pikiran Mbak Desi itu udah tahu mau gimana, tapi tuh belum tahu kapan nih mau ngelakuinnya gitu kan. Nah, setelah Mbak Desi tadi kan ada keyakinan baru nih. Gimana sih perasaan Mbak Desi saat memegang keyakinan baru tersebut? Sebenarnya kalau melihat merasa ataupun menerima keyakinan yang baru, saya pasti merasa lebih lega dan lebih menerima diri sendiri sih, karena saya terlalu menyalahkan diri saya sendiri ketika sebuah kegagalan itu menimpa saya gitu loh. Kayak gagalnya saya itu ya karena saya sendiri, memang benar, tapi kadang terlalu menyalahkan diri sendiri itu menurut saya kurang efektif ya, karena kayak terlalu menyakiti diri sendiri itu bisa menyebabkan penyakit mental yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kayak saya tahu harus gimana, tapi saya nggak tahu bagaimana cara melangkah. Oke, perilaku apa sih Mbak yang bisa Mbak lakukan jika keyakinan rasional ini akan diterapkan? Mungkin saya bisa lebih sabar pada diri saya sendiri, kayak lebih terbuka mencari dukungan dari orang lain, dari orang-orang yang support saya, dari orang-orang yang tidak merendahkan saya, dan tidak terlalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Mungkin saya merasa saya sekarang berada di lingkungan yang toksik, jadi kayak saya harus mencari lingkungan yang sesuai dengan saya. Tapi karena saya sudah terlanjur masuk ke lingkungan toksik, mau nggak mau kan saya harus melaluinya. Nah, cara melaluinya ini saya butuh banyak proses, saya butuh banyak waktu untuk beradaptasi di sana gitu. Jadi saya untuk perilaku yang bisa saya lakukan ketika keyakinan rasional ini bisa diterapkan, ya saya harus keluar dari lingkungan toksik, saya harus mencari lingkungan yang memang menerima kelebihan dan kekurangan saya. Oke, kan tadi kan sudah ini ya Mbak, sudah mengganti keyakinan lama menjadi keyakinan baru yang lebih rasional lagi. Nah, jika seumpama di skala nih, Mbak Desi sekarang ada berapa? Jika seumpama skala 1 itu buat yang ringan nih, masalah yang ringan. Nah, skala 10 itu yang lebih berat. Nah, Mbak Desi sekarang itu posisinya lagi di skala 1 sampai 10 ini ada di berapa skala? Kalau sebelum saya tahu tentang keyakinan rasional, saya merasa kondisi saat ini saya itu 9. Tapi ketika saya sudah mengerti ternyata tuh ada yang namanya keyakinan baru, keyakinan rasional, keyakinan yang lebih mengerti diri sendiri, itu saya merasa kondisi sekarang itu 5. Dan artinya kan lebih rendah ya dibandingkan dengan range sebelumnya gitu. Oke. Apa sih Mbak yang membuat angkanya menurun? Kenapa bisa angkanya turun? Karena saya sadar bahwa tekanan itu banyak berasal dari pikiran saya sendiri, bukan dari teman-teman saya. Karena perilaku teman-teman saya lah yang membuat sebuah tekanan itu muncul, dan tekanan itu muncul karena pemikiran saya sendiri. Mungkin beberapa tekanan itu memang hadir dari mereka, tapi kurang lebih banyaknya itu emang berasal dari pikiran saya sendiri. Jadi kayak saya yang membangun pressure tersebut gitu loh. Padahal kayak sebenarnya tuh pressure-nya itu nggak seberat itu, walaupun memang ada pressure-nya, cuma pressure-nya itu nggak menekan itu gitu loh, tidak mendorong saya untuk menjatuhkan saya gitu loh. Tapi karena saya terlalu mikirnya terlalu jauh, saya melangkah atau saya berpikir 2-3 langkah ke depan, itu yang menjadikan pressure tersebut itu sangat mempengaruhi diri saya. Oke Mbak, hari ini kita telah mengidentifikasi bahwa stres yang Mbak alami sebagai mahasiswa urban tidak hanya disebabkan oleh lingkungan aja ya Mbak ya, tetapi juga oleh keyakinan irasional yang Mbak Desi miliki. Dengan mengganti tuntutan yang kaku menjadi keyakinan yang lebih irasional. Nah, Mbak Desi dapat mengelola emosi dan perilaku dengan lebih sehat. Sebagai langkah lanjutan, Mbak Desi bisa mulai melatih diri untuk menyadari pikiran irasional dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih ya Mbak ya atas keterbukaan Mbak Desi selama sesi konseling ini. Sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu ya Mbak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu sesi konseling hari ini. Mbak Desi boleh melanjutkan kegiatan yang sedikit tertunda tadi karena konseling dengan saya. Saya tutup ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najwa karena telah menerima cerita saya dari awal hingga akhir. Terima kasih juga telah memberikan saran yang sangat berpengaruh pada saya dan memberikan support saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak.